Halo Sobat Tren Hidup, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat sulit namun penting, yaitu, apakah perselingkuhan bisa dimaafkan? Perselingkuhan adalah salah satu bentuk pelanggaran kepercayaan terbesar dalam hubungan, dan banyak orang yang bertanya-tanya, apakah pengkhianatan seperti ini layak dimaafkan? Jawaban dari pertanyaan ini tentu tidak mudah, karena melibatkan emosi yang kompleks dan situasi yang berbeda-beda untuk setiap pasangan. Namun, mari kita eksplorasi beberapa pertimbangan penting yang bisa membantu dalam menjawab pertanyaan ini. 1. Pentingnya memahami perselingkuhan dalam konteks. Setiap perselingkuhan terjadi dalam konteks yang berbeda. Sebelum memutuskan apakah Anda bisa memaafkan atau tidak, penting untuk memahami akar dari perselingkuhan tersebut. Apakah perselingkuhan terjadi karena masalah dalam hubungan, seperti kurangnya komunikasi atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi? Ataukah itu lebih terkait dengan masalah pribadi si pelaku, seperti ketidakstabilan emosional, stres, atau tekanan dari luar? Memahami konteks ini dapat membantu dalam proses pemulihan. 2. Apakah pelaku perselingkuhan mengakui kesalahan? Salah satu faktor terpenting dalam proses memaafkan perselingkuhan adalah apakah pelaku bersedia mengakui kesalahannya secara jujur. Jika orang yang berselingkuh tidak mengakui kesalahannya atau terus berbohong tentang apa yang terjadi, memaafkan akan sangat sulit. Namun, jika pelaku mengekspresikan rasa penyesalan yang tulus, bersedia bertanggung jawab atas tindakannya, dan siap memperbaiki hubungan, proses pemaafan bisa mulai terjadi. 3. Kejujuran dan transparansi setelah perselingkuhan. Setelah perselingkuhan, hubungan akan sangat rapuh. Oleh karena itu, kejujuran dan transparansi dari pihak yang berselingkuh menjadi sangat penting. Apakah mereka bersedia untuk terbuka sepenuhnya dan menjawab pertanyaan yang Anda ajukan? Apakah mereka bersedia menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata, seperti bersikap lebih transparan dalam penggunaan ponsel atau media sosial? Jika ada keinginan untuk berubah dan memperbaiki diri, peluang untuk memaafkan bisa terbuka. 4. Waktu dan proses penyembuhan. Memaafkan perselingkuhan tidak bisa terjadi dalam semalam. Penyembuhan emosional dari pengkhianatan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setiap orang memiliki ritme yang berbeda dalam memproses rasa sakit dan kekecewaan. Pemaafan adalah proses bertahap yang melibatkan berbagai tahap emosi, seperti marah, sedih, bingung, hingga akhirnya menerima. Jangan terburu-buru memutuskan apakah Anda bisa memaafkan atau tidak. Biarkan diri Anda merasakan seluruh proses ini tanpa tekanan. 5. Fokus pada komunikasi dan kebutuhan emosional. Perselingkuhan seringkali terjadi ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi dalam hubungan. Ini tidak berarti bahwa perselingkuhan dibenarkan, tetapi ini bisa menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hubungan. Setelah perselingkuhan, penting bagi kedua pasangan untuk memperbaiki cara mereka berkomunikasi dan lebih terbuka tentang perasaan serta kebutuhan masing-masing. Ini bisa menjadi jalan untuk menyembuhkan dan memperbaiki hubungan yang rusak. 6. Keinginan untuk memperbaiki hubungan. Perselingkuhan bisa menjadi titik kritis dalam hubungan, di mana kedua pasangan harus memutuskan apakah mereka ingin terus bersama atau tidak. Jika kedua belah pihak berkomitmen untuk memperbaiki hubungan, meskipun ada rasa sakit akibat perselingkuhan, ada kemungkinan untuk pulih dan bahkan menjadi lebih kuat. Namun, ini membutuhkan kerja keras dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak menunjukkan keinginan untuk berubah atau memperbaiki hubungan, mungkin sulit untuk mencapai pemaafan yang sejati. 7. Peran rasa cinta dalam pemaafan. Cinta yang mendalam seringkali menjadi alasan mengapa seseorang bisa mempertimbangkan untuk memaafkan perselingkuhan. Jika Anda masih mencintai pasangan dan merasa bahwa hubungan memiliki nilai yang berharga, Anda mungkin lebih cenderung untuk memberikan kesempatan kedua. Namun, cinta saja mungkin tidak cukup. Komitmen untuk memperbaiki diri dan hubungan juga harus ada agar pemaafan bisa tercapai dengan tulus. 8. Memaafkan bukan berarti melupakan. Salah satu kesalahpahaman umum adalah bahwa memaafkan berarti melupakan. Ini tidak sepenuhnya benar. Anda mungkin memutuskan untuk memaafkan pasangan,
Tetapi rasa sakit dan trauma dari perselingkuhan bisa tetap ada untuk waktu yang lama. Memaafkan berarti Anda memutuskan untuk tidak terus-menerus menyimpan dendam atau membiarkan rasa sakit itu mendikte masa depan hubungan Anda, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Penyembuhan emosional membutuhkan waktu. 9. Pertimbangkan bantuan profesional jika memaafkan perselingkuhan terasa sangat sulit dan hubungan Anda berada di ujung tanduk. Mendapatkan bantuan profesional dari konselor atau terapis pasangan bisa sangat membantu. Seorang profesional bisa memberikan panduan tentang cara menangani emosi yang rumit dan bagaimana memperbaiki hubungan. Terapi bisa menjadi ruang yang aman bagi kedua pasangan untuk berbicara secara jujur tentang perasaan dan harapan mereka, serta bekerja melalui masalah yang mungkin tidak bisa diatasi sendiri. 10. Keputusan ada di tangan Anda. Pada akhirnya, keputusan untuk memaafkan atau tidak berada di tangan Anda. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Setiap orang dan setiap hubungan berbeda, dan hanya Anda yang tahu apa yang terbaik untuk diri Anda sendiri dan masa depan Anda. Jika Anda merasa bahwa hubungan masih memiliki peluang untuk diperbaiki dan Anda siap untuk berkomitmen pada proses pemaafan, maka itu adalah pilihan yang valid. Namun, jika rasa sakit terlalu besar dan kepercayaan tidak dapat dipulihkan, memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa pasangan mungkin juga menjadi langkah yang bijak. Apakah perselingkuhan bisa dimaafkan? Jawabannya tergantung pada berbagai faktor, termasuk seberapa besar penyesalan yang ditunjukkan oleh pelaku, komitmen untuk berubah, serta kesiapan Anda untuk melewati proses penyembuhan. Memaafkan perselingkuhan adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi bagi beberapa pasangan, itu mungkin langkah pertama menuju hubungan yang lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih telah menonton video ini, Sobat Tren Hidup. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari Solusi Hidup. Jika kalian memiliki pengalaman atau saran terkait topik ini, silakan bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.